Oke, sekarang saya akan belajar mengenai stres analisis. Apa sih yang dimaksud dengan stres analisis? Stres artinya tekanan, sedangkan analisis artinya analisa atau perkiraan. Misalkan otak saya sedang stres, berarti otak saya sedang banyak tekanan. Terus, bagaimana cara menghitung stres analisis menggunakan Autotask Inventor? Bisa simak video ini sampai habis. Dan di sini saya telah menyiapkan sebuah pipa dengan diameter luar 30 mili dengan ketebalan pipa yaitu 3 mili dan panjang pipa yaitu 1,5 meter. Sedangkan di samping pipa ini terdapat sebuah penumpu yang nantinya penumpu ini saya kasih baut dan dia dikaitkan ke tembok. Berarti ini di sini di bagian luar penumpu ini ada tembok, sedangkan lubang ini digunakan buat lubang baut. Jadi bautnya nempel ke tembok dan pipa ini nantinya akan menggantung. Oke, seperti itulah sederhananya. Langsung saja pergi ke menu Trace Analysis. Kemudian di sini bikin study. Oke, nah langkah awal yang harus dilakukan yaitu memilih jenis materialnya. Di sini untuk original material saya memilih besi casting. Kemudian di sini bisa disamain saja ya. Di sini pun sama. Saya memilih heel strength saja, kemudian oke. Selanjutnya, setelah memilih jenis material, kemudian berilah tumpuan dengan menggunakan perintah fix constraint. Nah, karena di sini terdapat 4 buah baut, jadi tumpuannya ada di bagian sini. Satu, 2, 3, 4. Dan ini fix tidak bisa digerakkan ya, atau tidak bergerak. Dan di bagian ini juga jangan lupa ada bautnya. Nah, kemudian apply dan close. Selanjutnya, setelah bikin penumpunya, pergi ke menu force atau pembebanan, arahkan ke bagian pipa ini. Nah, ini kan tanda panahnya tidak lurus alias miring. Saya menggunakan perintah use vector component. Jika kolom ini tidak ada, kalian bisa klik yang ini. Nah, sedangkan fx sumbu X kan arahnya kiri kanan, sumbu Y arahnya bawah atas, sumbu Z depan ke belakang. Di sini saya menambahkan sumbu Y saja, nominalnya berarti dan pipa ini saya gunakan untuk olahraga pull up ya. Misalnya berat seorang manusia laki-laki yaitu 70 kilo, berarti satuan Newtonnya adalah 686. Nah, 686 Newton. Nah, ini untuk satuan Newton ya. Seperti tadi perhitungannya, kemudian apply. Selanjutnya, karena di sini ini posisinya berada di atas, jadi saya menambahkan gravity pada area ini. Nah, ini kan gravitinya arahnya ke sana, ke samping kanan. Saya menggunakan perintah use vector component. Kopas ini saja biar enak. Kemudian arahkan ke Y. Nah, ini arahnya sudah sama ya ke bawah. Kemudian oke. Selanjutnya, barulah berilah perintah mesh. Apa sih mesh? Mesh itu berarti seperti
seperti kerangkanya atau dalam rumah itu keramiknya, lantai keramik nih, mana ya? Nah, ini kan seperti keramik ya atau rangka di tower itu shred, 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 shred. Nah, ilmu MES ini bisa didapatkan di mata kuliah metode elemen hingga. Nanti di sana disuruh menghitung rumus-rumus MES ini. Nah, selanjutnya setelah menentukan MES seperti ini, langsung saja disimulate runs. Tunggu sampai loading-nya selesai. Nah, ini sudah selesai, tetapi ini bukan sebagai patokannya ya. Di sini patokannya adalah aktual. Nah, dan ini kalau warnanya biru berarti masih tergolong aman, tetapi kalau warnanya merah, stresnya itu berlebihan. Nah, seperti ini ya, ini berarti masih tergolong aman. Untuk beban 70 kilo tadi ya, untuk satu orang manusia, untuk olahraga pull up seperti ini bengkoknya sedikit, tetapi jika pemberian beban lebih dari 70 kilo, maka akan menjadi seperti ini bengkoknya, 80 kilo sampai 100 kilo sampai 120 kilo akan semakin bengkok, semakin berat beban yang diberikan maka akan semakin bengkok seperti ini. Nah, di sini bisa animasikan step 10 saja. Nah, ini kan animasinya bengkok-bengkok seperti ini. Kemudian bisa di oke. Mungkin kalau ini materialnya baja, ini tidak akan bengkok karena uji tariknya atau kekuatan tarik atau elastisitas baja dengan besi casting ini berbeda. Oke, mungkin sekian saja pembelajaran mengenai stress analisis ini. Jangan lupa kritik dan sarannya saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.